Teman Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative, Talking About Automotive. Malam hari ini saya akan ngobrol dengan seorang atlet off-road dan juga atlet rally tanah air yang sudah banyak mengharumkan nama bangsa. Siapa dia? Langsung aja kita ngobrol dengan Mas Julian Johan atau yang akrab dipanggil Mas JJ. Apa kabar Mas JJ? Halo Mas Santo, kabar Selamat malam. baik. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin, sama-sama Mas. Gimana kegiatannya during pandemi ini? Di rumah aja atau masih jalan-jalan? Kegiatannya sih kalau untuk yang berhubungan sama off-road masih sih kita cari ini aja, tempat-tempat yang sepi ke alam gitu. Oh gitu ya. Biar nggak terlalu suntuk di rumah terus. Jadi jalan ke tempat sepi ke alam ini latihan atau misalnya atau memang keluar aja atau gimana? Lebih banyak kayak misalnya sama keluarga atau teman dekat kita camping, cari-cari spot Oh, yang enak ke pegunungan gitu-gitu sih hmm. paling sekarang. Oh gitu. Tapi masih ada hubungannya dengan kegiatan off-roadnya, camping. Masih Masih ya. kita tetap off-road, cuma kalau kegiatan yang off-road yang kejuaraan gitu, yang Hmm. balap lagi Hmm. belum ada dulu sekarang. Oh, lagi off dulu semua Lagi ya. off dulu. Ya, karena memang semua kegiatan turnamen, kejuaraan memang lagi dipending semua ya. Bener. Hmm. Nah, Mas JJ ini kan lahir dan besar dari keluarga off-road ya. Iya. Jadi boleh ceritain gimana lu pertama kalinya dikenalin di kegiatan dunia off-road? Dulu awalnya itu dari orang tua ya, Ya. dari bokap pertamanya. Jadi Hmm. emang bokap dari dulu itu aktif di off-road sama rally. Jadi Ya. otomatis lah nih anaknya dari kecil udah diajakin gitu. Oh, gitu. Kebetulan saya anak pertama, jadi Uh-huh. dari awal masih kecil tuh bokap tuh udah semangat banget gitu. Ini ngasih tauin ini nih otomotif nih, rally, off-road Hmm. seperti gimana gitu. Ya udah Hmm. akhirnya lama-lama mungkin kayak istilah kalau buah jatuh nggak jauh Nggak dari jauh dari. pohonnya. Oh, Jadinya akhirnya nah, kena ini. kena ininya juga gitu, kena racunnya juga Mas. Jadi suka, jadi Iya, suka iya, iya. juga. Mm-mm. Jadi ayah Mas Ismail Johan ini salah satu pendiri Indonesian Off-Road Federation ya. Iya betul. Semoga ayah sehat selalu ya, Mas JJ ya. Amin, amin. Terima Hmm. kasih Mas. Kayaknya tahun ini acara 17 tahunan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-75 di Hambalang, Sentul Selatan jadi tahun yang istimewa ya buat Mas JJ. Karena bisa off-road bareng sang legend nih, ayah ya Mas Ismail Iya, Johan. benar, Gimana benar. bisa cerita keseruannya waktu itu ya? Iya, jadi waktu pas 17-an kemarin, kita off-road bareng ke daerah Hambalang, Ya. Bogor. Itu jadi momen yang spesial soalnya kebetulan sama bokap tuh udah lama nggak off-road bareng. Jadi Hmm, emang hmm. bokap itu sebenarnya judulnya udah pensiun kalau urusan off-road apa Off-road. rally, Ya. tapi emang waktu itu pas lagi kebetulan momennya juga pas yang banyak temen-temennya juga lagi pada mau ngumpul nih. Mm-mm. Reuni lagi nih, udah lama pada nggak off-road bareng nih, para sesepuh gitu ya. Akhirnya di saat itu juga bokap, oke deh, ayo deh ikutan juga. Dan pas kebetulan emang saya sendiri kepengen ikutan mas. Jadi oh Hmm, ya ya, udah, ya. berarti momennya pas nih. Saya sama teman-teman, tapi juga di saat yang bersamaan bokap juga off-road bareng. Jadi ya Hmm. udah itu jadi momen yang cukup spesial sih. Setelah 10 tahun lebih mungkin Setelah 10 nggak tahun. off-road bareng. Iya. Jadi ini off-road bareng, JJ yang drive, bokap navigator, atau bokap yang drive, JJ navigator, atau gimana nih? Atau Nah, sama-sama drive mobil masing-masing? itu itu juga yang lucunya kayak gitu tuh. Jadi kita berdua kan memang hobinya kan nyetir kan kita Ya. kita Hmm. yang ya sebagai drivernya. Ya. Karena sama-sama waktu itu kita pengen nyetir, ya udah akhirnya bokap pisah mobil dia sama temennya, saya Nah. juga sama temen saya gitu. Oh. Tapi ya di sananya bareng. Walaupun lucunya istilahnya kalau kita kan anak-anak muda kadang-kadang kalau nongkrongnya sama orang tua suka ada nggak nyambung-nyambungnya dikit gitu. Jadi pas di sana di tempat Ya, ya. campingnya gitu, saya Hmm. tetap sama teman saya yang anak muda, ya Mm-mm. bokap sama teman-teman yang ininya lah sepantarannya gitu Oh, biar tetap nyambung. jadi di lokasi camping banyakan yang grup anak muda atau banyakan grup yang teman-teman bokap? Tetap banyakan yang orang tua
Kayaknya iya, mungkin itu jadi satu hal yang menarik Mas. Jadi kalau di Ya, dunia off-road emang kebanyakan itu yang pencintanya itu pelakunya orang tua kebanyakan, orang-orang yang lebih berumur lah gitu. Jadi kita tuh yang anak muda masih hitungan masih sedikit masih dibandingin sedikit sama ya. iya, benar. Padahal olahraga off-road ini lumayan berat ya Benar, kategorinya benar. ya. Benar, benar. Hmm. Masih termasuk berat tapi emang kalau saya ngelihatnya olahraga off-road tuh kayak mungkin kayak golf gitu ya. Hmm. Kebanyakan orang-orangnya juga yang sangat settle, orang Hmm. tua, Hmm. dan olahraganya ini emang kayaknya tuh ada pride tersendiri gitu off-road. Jadi Hmm. jadi buat apa namanya orang-orang tua tuh jadi mungkin bisa ngeliatin juga kayak oh ini berarti mereka adalah orang yang cukup settle seperti itu Hmm. Mas. Itu Gitu ya. dinamika yang menariknya sih Dinamika yang menurut menarik saya. ya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan kita harapkan akan makin banyak eh, anak muda Indonesia yang Amin, terlibat amin, di kegiatan off-road ya ke depannya ya. amin, amin. Itu syukur alhamdulillah tapi terjadi Mas dalam berapa Hmm. tahun terutama di era sekarang udah Hmm. orang bisa akses medsos segala Ya, macam ya. YouTube. Hmm. Anak-anak muda udah mulai banyak yang semakin suka sama off-road. Hmm. Gak kayak dulu-dulu tuh Ya. nyari anak muda aja susah gitu. Kayaknya meskipun kebanyakan orang tuanya, tapi Mm-mm. yang capture momennya kebanyakan anak muda kali ya Iya untuk benar, sosmednya. itu benar, benar banget. Nah, ayah ini kan salah satu pendiri Indonesia Off-Road Federation, ya Ya, kan? Nah, sekarang Mas JJ di IOF itu ikutan aktif sebagai apa di organisasinya? Apakah melanjutkan ayah atau terus kemudian bikin sendiri? oke. Jadi sebelumnya IOF itu kalau ada orang nanya tuh saya suka jawabnya IOF tuh istilahnya kalau kayak di bola tuh kayak PSSI-nya. PSSI-nya, Kalau di ya, sepak bola seperti itu. ya, Jadi ya, federasinya oke. sekarang kebetulan memang saya juga di IOF di bagian untuk yang racingnya, untuk yang balapnya. Jadi di dalam Hmm, ini kan juga ada berbagai macam divisinya divisi, gitu, ya. departemennya. Karena off-road itu kan luas, kita nggak ngomong cuma sebagai balap, tapi ada juga untuk sosial kemanusiaan, misalnya untuk rescue. Ada juga Oh, off-road ya, ya, sebagai kegiatan pariwisata. ya. Jadi emang ininya macam-macam gitu jenisnya. Kebetulan Oh, oke. saya di yang untuk yang off-road racingnya. Off-road racingnya ya. Hmm, Tadi Mas JJ cerita di divisi rally ya, di off-road divisi rally. ya, Nah, Mas JJ juga seorang atlet atlet rally off-road dan pernah menduduki podium pertama di seri perdana Kejurnas Sprint Rally tahun 2017. oh iya, Nah, alhamdulillah. boleh ceritain keseruannya, Mas? Seruannya kalau misalnya buat saya sih sebenarnya dari dulu mungkin yang namanya anak muda sesuatu hal yang berbau apa namanya adrenalin gitu udah pasti sangat ini ya sangat saya sukain gitu Ya, termasuk termasuk dalam hal ini balap off-road atau ya. rally. Dulu Mhm. pas 2017 itu emang jadi tahun pertama saya alhamdulillah bisa ngedapetin peringkat satu nasional untuk di kejuaraan sprint rally Mhm. 2017 itu. Di saat itu yang saya senang sih sebenarnya anak-anak muda tuh udah mulai banyak yang ikutan. Mhm. Mhm. Ya, Rally off-road udah mulai rame. Jadi saya juga semakin terpacu untuk lebih berprestasi lagi. Karena wah kalau anak-anak muda nih kan pada belajarnya cepet nih. ya. Jauh lebih adaptasi cepet, orang-orangnya lebih kompetitif. Jadi di tahun-tahun sekitaran 3-4 tahun ke belakang, itu menurut saya jadi eranya di mana kejuaraan rally atau off-road ini lebih lebih maju lagi secara industrinya, secara tingkat kompetisinya. Jadi Ya. pas 2017 itu kurang udah bisa dapat peringkat pertama sih, rasanya senang sih dan gak nyangka juga. Itu pertama kali ikut juga kejuaraannya terus langsung naik podium pertama. Enggak, kalau misalnya untuk pertama kali sebenarnya saya mulai ikut kejuaraan yang tingkat profesional gitu, Mhm. yang nasional itu di tahun 2011. Oh, dari Ya 2011. Ya. 2011 Hmm. di Hmm. 2011. Tapi emang sepanjang perjalanan itu
syukurnya sih improving terus secara secara apa Hmm. namanya peringkatnya Dan gitu puncaknya di tahun 2017, podium pertama. di 2017. Iya. Selamat ya Mas ya. Terima kasih. Eh, Nah, kalau sekarang Mas Jadi suruh milih nih, Oke, mendingan rally, mending ikut off-road, oke, atau memang rally off-road? oke. Ini juga banyak ditanyain sama sama orang-orang. Lebih pilih mana nih, rally Ya, atau off-road nih gitu. ya, Jadi ya, sebenarnya kalau rally ini kan adalah sebuah cabang balap. Rally itu ya, adalah balap, tapi kalau off-road itu sangat luas. ya. Off-road tuh bisa kegiatan kayak yang saya bilang tadi, kegiatan sosial, Hmm. wisata, Oh ya, ataupun emang oke. emang balap gitu ya. Ya. Mungkin saya akan sedikit lebih condong ke off-road. Karena Oh, saya oke. mulainya awalnya dari situ. Dulu pas Hmm, SMA pertama kali dapat Jeep, jadi ya. kita mulainya ya off-road-nya dari off-road yang sekedar istilahnya ya udah jalan-jalan dulu, cari medan-medan yang ringan. Ya. Mulai dari situ. Jadi nggak mau kacang lupa kulit juga. Ya, ya. Kalau rally baru belakang-belakangan pas udah mulai pengen fokus ke dunia balapnya. Gitu sih, Mas. Oh, oke. Jadi Hmm. karena off-road itu lebih luas ya. Lebih luas, bener. Ya. Mm. Apakah Mm-mm. pernah ikut kejuaraan off-road tingkat nasional atau internasional? Kalau yang untuk tingkat nasional itu sih alhamdulillah mulai rutin di tahun 2012 ke atas. Ya. Kalau yang untuk kejuaraan yang rally itu baru bisa nyampe ke yang internasionalnya itu di kejuaraan yang rally. Kalau yang off-roadnya nasional, rally-nya Hmm. yang sampai internasional. Oh, oke, oke. Hmm. Jadi pilihan pertamanya jatuh kepada off-road ya. Off-road, bener. Mas JJ ke Ya, depannya ya. apa rencananya nih? Kedepannya sebenarnya di tahun ini nih punya rencana nih Mas ya, tapi Ya, akhirnya wah ya udah mundur ke tahun depan. Semoga bisa terlaksana. amin. Yaitu Amin. pengen bikin sekolah off-road Mas. Oh, oke, bagus Pengen banget. bikin Ya, sekolah off-road, luar biasa. jadi pelatihan dari mulai yang basic sampai yang advance ya untuk Hmm. belajar nyetir off-road itu seperti gimana. Hmm. Nah, jadi sebenarnya itu udah lama juga banyak yang kasih saran, Ya, bikinlah Mas JJ seperti ini, pasti ya insya Allah banyak juga yang minatnya. ya, Karena off-road ini juga semakin luas, kayak ya, saya bilang tadi, anak-anak muda juga semakin rame, ya. komunitasnya juga semakin besar. Sayang kalau misalnya mereka nggak terlalu terarah secara untuk nyetirnya, Mm-mm. karena safety-nya itu juga nggak main-main nih kalau off-road nih. Betul. Resiko-resikonya juga bisa banyak yang terjadi. Jadi cobalah berkontribusi situ. Nah, pasti pikir-pikir mungkin emang udah saatnya juga kali ya. Soalnya kalau Hmm. misalnya ngelihat 10 tahun ke belakang nih, Mas, itu Ya. lebih banyak coba buat kejar prestasi, cari juara, lebih buat Hmm. diri sendiri gitu jatuhnya. Hmm. Ya, Tapi pas ya. udah mulai ke sini-sini, kayaknya mungkin udah saatnya lebih banyak kasih kontribusi buat orang lain gitu. Oh, Tahu oke. kan berbalik lagi jadi lebih berkah insya Allah. Bermanfaat buat orang banyak Iya, amin gitu ya. amin semoga bisa. Amin. Mhm. Nah, off-road ini kan bukan dunia baru ya di Indonesia gitu. Ya, Apakah selama ini belum pernah ada sekolah off-road di Indonesia? kalau sekolah off-road sayangnya belum ada. Oh, belum Itu ada ya? dia yang sebenarnya juga akhirnya jadi satu motivasi juga. Ayo harus harus dimulai gitu. Kalau misalnya kita nggak mulai, belum tentu ada yang mau mulai gitu. Ya, Ya betul. udah jadinya tahun ini kondisi kayak gini, oke lah. Apa yang bisa dicicil dulu buat persiapan bikin sekolahnya, ya udah dimulai dulu. Jadi tahun depan sih semoga udah lebih ready semuanya gitu Mas. Amin, didoain semoga Amin. semuanya lancar sampai tahun depan. Semoga pandemi ini juga segera berakhir ya. Amin, amin. Amin. Dan yang terakhir nggak selasa kita udah ngobrol hampir 1 jam, Mas JJ. Mungkin ada Mhm. pesan untuk pendengar setia Tokotif, khususnya pencinta off-road, dan juga mungkin ada pesan-pesan untuk para pemangku kepentingan yang bisa mensupport kegiatan off-road tanah air. Oke, oke. Jadi buat teman-teman talkative sih, mungkin saran saya sebenarnya apapun juga yang menjadi passion kita, kalau kita coba jalani serius, pasti bisa ada sesuatu return-nya untuk kita gitu. Ya, Kayak saya sendiri sebenarnya dari awal juga nggak tahu mungkin di dunia ini ke depannya bisa jadi seseorang yang
bisa ada kontribusinya lah untuk orang banyak. Dari yang awalnya cuma suka aja, oh suka off-road buat diri sendiri, lama-kelamaan bisa ada sesuatu seperti ini. Nah, itu menjadi satu hal yang penting yang namanya passion. Kalau kita seriusin, pasti bisa jadi sesuatu. Jangan pernah coba ngikut orang lain, misalnya kita nyari yang lagi rame apa ya sekarang buat dilakuin. Kalau misalnya kita dari hati sebenarnya nggak suka, akan percuma. Walaupun kita ngegarap hal yang lagi ngetren misalnya ya. Tetap apa yang kita suka dari hati, kayak itu yang coba kita jalanin terus. Insya Allah ya bisa ada. Jadi passionnya harus terus diasah ya? Passionnya masih diasah, benar sih. Benar, saya sih gitu Mas. Dan mungkin buat pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemajuan off-road di tanah air. Oke. Nah ini kalau ngomong kemajuan off-road sebenarnya salah satu kepengennya saya nih Mas. Off-road tuh bisa lebih diterima lagi di masyarakat. Jadi ngelihat off-road nih lebih kayak menjadi sesuatu yang lebih umum. Kayak mungkin kalau orang ngelihat bulu tangkis atau sepak bola itu udah menjadi satu hal yang umum. Jadi para pemainnya, atletnya itu bisa lebih dikenal. Sementara kalau off-road rally ini masih termasuk market yang kecil kalau kita bandingkan sama olahraga lain yang lebih umum. Nah, harapannya sih kalau misalnya bisa banyak pihak yang ikut support, termasuk para penggemarnya gitu, pencintanya, pasti dunia ini bisa lebih dikenal masyarakat luas. Harapannya sih gitu, Mas. Amin. Kita doakan semoga pendengar setianya Talkative juga bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang kompeten untuk mensupport kegiatan off-road demi kemajuan atletnya dan juga kegiatannya di tanah air. Amin. Terima kasih Mas JJ yang sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Siap, sama-sama Mas. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai berjumpa minggu depan. See you. Mas JJ, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, sampai ketemu lagi Mas. Selamat malam. Selamat malam.